Kita sedang berada di lahan sawit masyarakat yang ditanami dengan varietas Sopindulami. Mari kita lihat keadaannya untuk kondisi di kebun swadaya masyarakat. Nah, untuk keterangan lahan ini ditanami sebanyak 80 batang dengan varietas Sopindulami. Untuk usia ini sudah memasuki TM2. Jadi usianya mungkin udah 4 tahun lebih. Dengan kondisi buah seperti ini. Sopindulami memiliki jumlah tandan yang sangat banyak, namun ukurannya yang tidak besar. Untuk ukuran batang juga ini sangat besar ini. Jadi Sopindulami walaupun ditanam oleh masyarakat bukan milik PT, buahnya tetap melingkar, bersusun. Nah, mari kita coba hitung di pohon ini ada berapa tandan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, satu batang ini terdapat 15 tandan. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Ini sepertinya sudah memasak nih. Jadi kalau diperkirakan kira-kira beratnya mungkin sekitar 3 kilo. 3 kilo, kalau 4 kilo masih kurang, 3 kilo lebih sedikit. Dengan varietas Sopindulami. Jumlah batang 80 batang. Jadi ini untuk rotasi panen dilakukan 1 bulan sekali. Untuk hasil panen belum diketahui karena saya belum menjumpai pemilik lahan untuk hasil panennya berapa. Tapi untuk perpanennya ini dilakukan 1 bulan sekali. Untuk ukuran jarak tanam sepertinya ini 8,5 mungkin. Tidak sampai 9 meter. Karena perpannya sudah jumpa walaupun usianya masih di TM2. Sekitar 4 tahun. Jadi Sopindulami walaupun sudah TM2 dia masih memiliki berat tandan yang terbilang ringan. Tapi untuk jumlah buah selalu banyak Sopindulami. Jadi Sopindulami ini dari usia kecil, usia awal dia berbuah sampai dia usia egrekan mungkin 15 tahun, 20 tahun. Dia tetap memiliki jumlah tandan yang banyak. Dia rajin berbuah. Selalu menghasilkan buah setiap pohonnya. Jadi ini setiap pohon memiliki buah. Itu ada, itu penuh, ini penuh. Itu penuh. Hanya saja untuk ukuran tandan. Kalau di Sopindulami ini kita kalah dari ukuran tandan. Kalau untuk jumlah buah kita selalu menang. Untuk usia 4 tahun ini TM2. Ketinggian mungkin ada 1 meter. Kurang lebih 1 meter lebih mungkin. Jadi kalau untuk Sopindulami kita untuk mencari jumlah tandan itu sangat mudah. Karena setiap
batang dia memiliki buah yang banyak. Terkadang kita saat panen itu melakukan panen lebih banyak jumlah tandan ketimbang jumlah batang. Karena apa? Karena dia setiap batang memiliki buah masak, bahkan 2, 3 setiap batangnya. Pindulami. Jadi untuk sop pindulami ini, untuk potensi produksinya per tahunnya di kisaran 31 sampai 34 ton per tahun per hektar untuk potensinya. Nah, kalau untuk jumlah tandan ini bisa sampai 28 tandan per batang per tahun. Potensi tandannya. Jadi tidak ada varietas lain yang bisa mengalahkan dari sop pindulami ini. Sop pindulami. Nah, untuk ini sudah batas ini. Kebetulan sana milik lahan pribadi, lahan saya sendiri ditanami dengan varietas abal-abal. Nah, varietas abal-abal ini dia saat ini sedang menunjukkan rayuan-rayuan mautnya. Dia mengeluarkan buah yang terbilang lumayan banyak dan mengembirakan. Namun setelah ini dia akan menghilang. Setelah buah ini masak habis, sudah dia menghilang. Entah mungkin 1 tahun lagi baru dia timbul. Jadi terkadang kita saat melihat buah ini keliling, varietas abal-abal ini mampu membuat pola pikir kita berubah. Mengira-ngira bahwasannya abal-abal ini sangat bagus, hasil buahnya banyak. Tapi saat tibanya ini habis masak, ya sudah, kita menunggu untuk 1 tahun lagi baru timbul buah. Jadi ini saat ini dia sedang merayu-rayu nih, rayuan maut dengan mengeluarkan buah cukup banyak. Namun ini hanya harapan semu. Ya, kita tetap bersyukur karena kita punyanya bibit abal-abal. Namun kan alangkah baiknya jika kita sudah mengerti untuk bibit unggul dengan potensi produksi yang lebih tinggi, maka jangan kita gunakan lagi yang namanya bibit abal-abal. Mari beralih untuk menggunakan bibit unggul, menjadi petani yang lebih cerdas untuk menghasilkan produksi yang lebih banyak. Oke, kembali lagi kita ke sop pindulami. Jadi kalau perbandingannya ini, sop pindulami setiap batang memiliki buah. Nah, kalau di kebun saya mungkin sekitar 5 batang baru ada 1 batang yang memiliki buah. Itu kosong. Tapi kalau sop pindulami setiap batang sudah pasti memiliki buah yang jumlahnya sangat banyak. Nah, kita lihat. Jadi kita ini menuju ke arah perbukitan. Jadi lahan ini berbukit bergelombang. Kita ini arah menuju perbukit. Jadi di kondisi yang paling bukit pun terbilang minim air. Jadi tetap dia menghasilkan tandan yang banyak. Sop pindulami mampu dia beradaptasi di lahan yang kekurangan air. Jadi kalau untuk di puncak bukit kan untuk stok air dia lebih sedikit ketimbang yang di dataran atau di dekat lembah. Jadi ini sepertinya sudah masak nih, sudah berondol. Sop pindulami berondolnya panjang, lonjong.
TM2. Jadi nanti ini biasanya dia ini akan merontok brondol, tapi bawahnya masih hijau biasanya. Untuk varietas Sopindo, dia belum bisa masak sempurna. Untuk pemupukan ini saya juga kurang tahu pupuk apa yang digunakan dan rotasinya. Namun sepertinya ini baru saja dilakukan pemupukan. Sepertinya ini pupuk dolomit. Nah, jadi pentingnya untuk pupuk dolomit ini terkadang kita sebagai petani lupa dan menyepelekan fungsi dari pupuk dolomit. Biarpun murah, tapi itu sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Jadi unsur dari kandungan pupuk dolomit yaitu magnesium. Magnesium yang berguna untuk membantu proses pembentukan klorofil pada daun. Nah, fungsi dari klorofil tersebut yaitu untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis pada daun yang dibantu oleh sinar matahari. Jadi nanti nutrisi yang diserap dari akar menuju ke daun. Nah, lalu melakukan fotosintesis. Nah, lalu hasilnya itu menjadi makanan yang akan untuk membantu proses pembentukan bunga dan buah. Jadi untuk tanaman itu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Jadi untuk lahan yang sering dilakukan pemupukan dolomit, dia akan memiliki daun yang hijau, lebih padat kandungan daunnya, klorofilnya. Jadi dia juga lebih maksimal untuk melakukan fotosintesis. Jadi nutrisi yang diserap itu akan dialirkan ke daun dan melakukan fotosintesis. Sepertinya ini yang arah ke atas belum dilakukan pembersihan gulma, jadi sedikit agak semak. Walaupun bentuk batangnya tidak terlalu besar, namun jumlah buah tetap banyak. Sopindo lami. Jadi untuk di lahan ini dilakukan penanaman Sopindo lami tanpa dicampur. Karena kebanyakan juga sekarang untuk varietas Sopindo lami itu dicampur dengan Sopindo yang ambi untuk menghasilkan produksi yang lebih maksimal. Mari kita arah ke bawah. Kita lihat di yang sekitaran sebelah sana yang lebih bersih. Jadi ini jaraknya terbilang terlalu rapat nih. Mungkin karena area lahan yang tidak, dia persegi panjang. Mungkin lebarnya sekitar 25 atau 30 meter, 30. Nah, panjangnya ke sana yang sangat panjang. Jadi untuk pembagian baris tanam itu agak susah untuk dilakukan yang idealnya. Jadi kalau untuk di lahan masyarakat itu bentuk lahan terkadang tidak sesuai dengan sawit yang akan kita tanam.
Jadi sepertinya kita buat 9, dia akan sisa banyak. Kita buat 8, terlalu rapat, jadi serba salah. Nah, ini ada contoh pohon yang mengalami kekurangan magnesium. Mengalami menguning, daunnya akan menguning dan mengering. Nih contohnya. Ada 2 batang. Jadi terlihat cuma ada 2 batang ini yang mengalami defisiensi magnesium. Ini masih terbilang belum akut, masih tergolong wajar, masih gampang untuk diperbaiki. Jadi mungkin ini kalau dilakukan pemruningan, setelah dilakukan pemupukan dolomit, dia akan kembali hijau, tidak akan menambah kuning lagi. Jadi dia kalau kekurangan dolomit atau unsur magnesium, dia akan menguning dan mengering. Diawali dari pelpa yang paling bawah. Ketika dia kekurangan magnesium ini sangat akut, maka dia akan terus menjalar ke pelpa yang paling atas. Terus arah ke paling atas akan menguning semua dan mengering. Jadi itu sangat menghambat proses metabolisme pada tanaman kelapa sawit. Dia akan kesulitan untuk melakukan pemasakan di daun, melakukan fotosintesis karena kandungan klorofil yang sangat sedikit. Jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi nutrisi yang diserap dari akar itu tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal digunakan sebagai pembentukan buah dan calon bakal buah. Ini 2 batang nih. Terlihat kekurangan unsur magnesium. Jadi magnesium ini terdapat pada kandungan pupuk dolomit dan kisrit. Jadi tergantung keuangan juga, untuk kisrit harga lebih mahal ketimbang dolomit. Nah, demikian video kali ini tentang pembahasan Sopindulame di lahan masyarakat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.